Teman-teman, kita hari ini agak serius ya membahas tentang persidangan si spirituality ini. Kita harus membantu JPU dalam mengemukakan fakta-fakta sehingga si Tifa ini bisa dijerat sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan. JPU kemarin sudah membacakan dakwaan terhadap si Tifa. Setelah itu nanti sidang akan dilanjut pada tanggal 17 September. Lama sekali ya. Jedanya lama, mungkin ini adalah kesempatan bagi kubu si spirituality untuk melakukan perlawanan. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa perlawanan Tifa ini tidak akan diterima di sidang berikutnya. Perlawanan dari Tifa ini nanti akan dibacakan di akhir sidang sekalian pembacaan keputusan, ya, putusan akhir. Jadi ini sebenarnya ini dilakukan oleh PN Jakarta Timur untuk tidak lagi menunda-nunda persidangan masuk ke perkara pokok. Karena perkara pokok dan pembuktian ini sangat penting yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Pak Jokowi juga maunya ini segera dibuktikan ke publik bahwa ijazah beliau ini asli, bahwa apa yang dituduhkan oleh si Tifa itu tidak benar, bahwa Tifa adalah tukang bohong, penyebar fitnah, dan apa yang dia lakukan ini adalah kesengajaan untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Karena video pembacaan dakwaan ini sangat panjang, jadi saya meringkas, ya, meringkas sehingga teman-teman nanti bisa memahami isi inti dari dakwaan JPU terhadap terdakwa. Kita akan masuk ke kronologi kunci dulu ya, antara UGM versus Dr. Tifa. Karena ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari oleh baik tim pembela maupun si spirituality itu sendiri. Kronologi kunci UGM versus Dr. Tifa. Pada tanggal 11 Oktober 2022, UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi otentik. Artinya apa otentik di sini? Bahwa pihak-pihak yang berwenang dari UGM sudah menyatakan UGM mengeluarkan ijazah tersebut dan diberikan kepada Bapak Joko Widodo. Jadi otentik pada tahun 2022. Kalau Tifa mengelak bahwa dia melakukan penelitian, ini tidak bisa diterima. Penelitian ini hanya bisa dilakukan jika ijazah seseorang belum dinyatakan otentik oleh lembaga yang mengeluarkannya. Ini lembaga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi itu otentik yang mengeluarkan UGM. Artinya apa? Artinya Tifa memang sengaja melakukan pembohongan publik untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Ini penting karena menunjukkan bahwa pernyataan UGM bukan baru muncul pada tahun 2025. Rektor UGM saat itu Profesor Ova Emilia menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980, lulus pada 1985 dan berdasarkan data serta dokumentasi yang dimiliki UGM, pihak universitas meyakini keaslian ijazah sarjananya. Jadi posisi resmi UGM mengenai status Jokowi sebagai alumnus dan keaslian ijazah sudah pernah dinyatakan jauh sebelum polemik 2025 yang dibacakan di dakwaan JPU dimulai pada bulan Maret 2025. Padahal UGM sudah menyatakan asli di 2022, 3 tahun sebelumnya. Kemudian pada bulan Maret tanggal 20 tahun 2025, sesuai yang dibacakan oleh JPU, bahwa Tifa membuat postingan di akun X-nya atau Twitter dengan judul ijazah palsu dan skripsi aspal. Segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik. Sebegitu yakinnya dia mengatakan itu di postingan karena tujuannya tidak lain adalah mengarahkan pikiran netizen untuk meyakini ucapan dia. Dia ini sedang melakukan hypno-writing. Dia ingin menghipnotis pikiran netizen seolah-olah memang benar bahwa dia bakal mampu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Hitungan detik. Ini sebuah kata yang memancing keyakinan seseorang, menghipnotis seseorang agar meyakini dia bahwa dia adalah orang hebat yang mampu membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Spirituality mengatakan ijazah palsunya Mukidi, perbedaan tanggal kelulusan ijazah dan skripsi, skripsi aspalnya Mukidi, dugaan penggunaan font Times New Roman, foto wisuda yang disebut bukan foto Jokowi, buku alumni, persoalan nama dosen pembimbing, dan kemudian menyatakan hasil investigasinya membuatnya menduga palsu semua itu dengan tingkat kepercayaan yang disebut 99,99%. Jadi si Tifa ini nggak bisa lagi mungkir bahwa dia menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Jelas sekali kata-katanya di sini. Kemudian selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2025, UGM kembali memberikan
klarifikasi resmi. Karena postingan si spirituality ini viral dan membuat heboh sehingga terjadi saut-sautan antara pembenci dan pembela Pak Jokowi, saut-sautan, gaduh semuanya. Orang-orang pintar muncul ke permukaan untuk mendukung si spiritualitil. Pembela-pembela Pak Jokowi juga muncul ke permukaan. Bahkan teman kampus Pak Jokowi, satu alumnus muncul beberapa untuk menyatakan pembelaannya. UGM menerbitkan siaran pers berjudul Klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. UGM menjelaskan berbagai tuduhan yang beredar termasuk persoalan font, sampul skripsi, penomoran ijazah, dan bentuk dokumen. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta bahkan secara eksplisit menyatakan perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. UGM juga menjelaskan bahwa Jokowi memang tercatat kuliah, mengikuti kegiatan akademik, mengerjakan skripsi, dan ijazahnya diterbitkan oleh UGM. Jadi pada titik ini, posisi institusi penerbit dokumen sudah jelas. UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, Pak Jokowi adalah alumnus UGM. Lalu pada tanggal 29 Maret 2025, Twitter kembali mengunggah materi yang menurut dakwaan JPU merupakan salah satu dari 5 unggahan yang secara khusus diperhitungkan oleh JPU. Inti unggahannya, Tifa membandingkan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan nama yang menurutnya tercantum berbeda pada dokumen pembanding. Ia menyebut potongan tersebut sebagai dokumen palsu. Jadi menurut uraian dakwaan dibacakan JPU pada 27 Agustus 2026, akun X si Tifa itu membuat unggahan pada 29 Maret yang oleh JPU dikategorikan sebagai salah satu materi yang menyerang kehormatan Pak Jokowi. JPU mengaitkan unggahan tersebut dengan tuduhan mengenai dokumen yang disebut palsu. Artinya secara kronologis, 21 Maret UGM menyatakan ijazah dan skripsi asli, tapi pada tanggal 29 Maret menurut dakwaan, Tifa tetap menyebarkan materi yang mempertanyakan menuduh pemalsuan. Ini adalah titik yang akan sangat relevan dalam pembuktian mens rea, niat buruk. Kemudian tanggal 4 April 2025, si Tifa menulis lagi di akun X-nya mengenai ijazah palsu dan skripsi palsu dan menyebut persoalan tersebut sebagai skandal politik terbesar di Indonesia. Tifa juga menyerukan agar persoalan tersebut dibawa ke tingkat internasional dan diperiksa oleh ahli digital forensik serta media sosial. Nah, ini yang paling penting, yaitu pada tanggal 15 April 2025. Setelah si Tifa menyebarkan berita-berita bohong tentang ijazah Pak Jokowi, ya dia boleh saja berkelit bahwa dia bukan menyebarkan berita bohong, dia bukan memfitnah, tetapi dia sedang mengedukasi netizen tentang ijazah Bapak Jokowi yang disinyalir sebagai ijazah palsu gitu. Dia boleh saja berkelit. Tetapi di sini ada poin penting, yaitu pada tanggal 15 April si Tifa beserta rombongannya, tukang-tukang fitnah itu datang ke UGM. 15 April 2025, titik paling penting. Menurut saya 15 April 2025 adalah salah satu tanggal paling penting dalam perkara ini. Pada hari tersebut, Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar sebagai perwakilan TPUA bertemu langsung dengan pihak UGM. Ini bukan sekedar membaca berita, mereka datang ke Fakultas Kehutanan UGM dan melakukan audiensi. Pihak UGM yang hadir antara lain Wening Udasmoro, Ari Sujito, Andi Sandi, Sigit Sunarta, San Afri Awang. UGM kemudian menerbitkan siaran pers resmi mengenai pertemuan tersebut dengan judul Joko Widodo Alumnus UGM. UGM menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM, proses studi dimulai 1980, nomor mahasiswa 80, garing 34416, garing KT garing 1681, lulus 5 November 1985. UGM juga menyatakan siap menjadi saksi dan menunjukkan dokumen yang dimiliki apabila persoalan tersebut masuk proses hukum. Nah ini sangat menarik dan mungkin membuat kubu pemfitnah ini agak sedikit ciut gitu ya. Karena lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut berani datang menyatakan siap untuk memberikan semua bukti-bukti. Makanya bukti-bukti yang sudah dipegang oleh JPU, tingginya 1,5 meter kata si Tifa, jumlahnya 700-an bukti, bahkan saksinya juga ratusan. Dan ini yang menyebabkan kubu si Tifa ini agak kepuyengan karena mereka harus tahu apa saja sih bukti-bukti yang dimiliki oleh JPU dan mereka menuntut JPU untuk membocorkan kepada mereka bukti-bukti tersebut agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk membela diri gitu. Dan ini tentunya adalah tindakan pembela yang sudah di luar batas karena bukti-bukti yang dimiliki oleh korban tidak boleh diketahui oleh pihak yang melakukan pencemaran nama baik gitu. Kalau memang mereka tidak bersalah, mereka menolak tuduhan-tuduhan sebagai pencemar nama baik atau penyebar fitnah, mereka harus bisa membuktikan itu sendiri nanti di persidangan kan begitu. Jadi jangan nyontek. Baik, selanjutnya teman-teman. 17 April 2025, di Facebooknya, si Tifa ini tanggal 17 April menulis tentang apa yang disebutnya sebagai skripsi abal-abal. Menyatakan bahwa ia, Roy Suryo, dan Rismon melihat dokumen tersebut. Jadi dia sudah datang tanggal 15, kemudian berbohong bahwa dia sudah melihat dokumen tersebut dan menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu abal-abal. Jadi dia nggak percaya walaupun UGM yang diwakili oleh rektornya mengatakan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, alumnus UGM, bahkan mereka menambah kebohongan dalam narasi-narasi mereka. Mengatakan
mengatakan bahwa mereka penggunaan kata tesis yang menurutnya seharusnya skripsi, tanda tangan dosen yang kosong, tanda tangan dekan yang kosong, dan menyebutnya sebagai kemungkinan dokumen aspal. Lebih jauh ia menulis bahwa kondisi tersebut menurutnya tidak mungkin terjadi di institusi sebesar UGM kecuali ada pemufakatan jahat. Nah ini, kata-kata pemufakatan jahat ini yang akan memberatkan mereka. Ini lebih berat daripada sekedar mempertanyakan ijazah karena narasinya berkembang menjadi dokumen bermasalah, dokumen aspal, kemungkinan permufakatan jahat. Bagi JPU, rantai tersebut dapat dipakai untuk menunjukkan adanya tuduhan yang menyerang reputasi. Tidak hanya Pak Jokowi, tapi juga UGM. 29 April 2025, terjadi sebuah talk show di E-News, dan ini dijadikan barang bukti oleh JPU untuk membuktikan bahwa si Tifa ini tidak hanya menyebarkan fitnah lewat media sosialnya, tetapi juga secara verbal dia mengatakannya di muka publik, yaitu di sebuah stasiun televisi nasional. Acaranya berjudul Full 3 Pelapor Ijazah Jokowi Bersaksi. Jadi orang ini sudah melaporkan bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Ini sudah menjadi bukti kuat bahwa mereka memang tidak hanya sekedar menuduh, bahkan melaporkan Pak Jokowi memalsukan ijazah. Di sini dijelaskan juga bahwa Aiman bertanya, jika dokumen yang beredar itu adalah ijazah Jokowi, apakah Tifa mengatakan palsu? Jawaban Tifa menurut uraian putusan, kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo, maka ini palsu. Ketika ditanya dasar kesimpulannya, Tifa menyebutkan antara lain foto. Tanggal kelulusannya 5 November 1985, kemudian menjelaskan analisis anatomi morfologi wajah, dan menyatakan bahwa menurutnya foto tersebut bukan foto Jokowi. Dalam bagian lain, ia juga mengaitkan foto tersebut dengan Dumatno Budi Utomo. Berdasarkan analisis yang menurut keterangannya, kemudian dilakukan dengan bantuan ahli dan alat. Kemudian 30 April 2025, sehari setelah talk show, pada tanggal 30 April, si Tifa ini keluar lagi di media sosialnya, di akun Twitternya, mengunggah penjelasan mengenai metode yang disebutnya fisionomi. Menurut dakwaan, Tifa menjelaskan 5 parameter wajah, ada jarak antar mata, panjang tulang hidung, susunan gusi dan gigi, bentuk rahang, bentuk telinga. Kemudian dia menyimpulkan bahwa kelima unsur tersebut pada foto di ijazah dan foto Jokowi tidak identik, bahkan menggunakan ungkapan beda 1 miliar %. Unggahan tersebut mengarahkan masyarakat kembali ke penjelasannya di E-News pada tanggal 29 April. Jadi setelah dia melakukan talk show di E-News, dia mempertegas lagi bahwa menurut dia bla 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 bla, beda nih hidungnya, kupingnya, segala macam, giginya, gusinya. Supaya netizen semakin yakin gitu. Karena dia mempertegas ini, mempertegas bahwa 1 miliar % tidak identik. Parah ya si Tifa ini ya. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2025, UGM kembali memberikan klarifikasi setelah mantan Rektor UGM Bapak Sofyan Effendi menyaksikan status Jokowi sebagai lulusan UGM. UGM menyatakan bahwa pendapat tersebut berbeda dengan data dan bukti akademik yang dimiliki Fakultas Kehutanan. UGM kembali menegaskan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan, mulai studi pada 1980, nomor mahasiswa 80-3416-KT-1681, lulus pada tanggal 5 November 1985. Berkali-kali UGM menjelaskan ini karena UGM merasa penting klarifikasi ini untuk menjadi bahan bagi Bapak Jokowi apabila melaporkan tindak pencemaran nama baik ini ke polisi. Dan benar, ini dijadikan bahan untuk bukti-bukti di pengadilan ketika Pak Jokowi melaporkan kejadian tidak menyenangkan ini ke polisi. Tayangan-tayangan dia ini, teman-teman, sudah diakumulasi oleh JPU. Materi yang dia sebarkan di media sosial ditonton oleh berapa orang, sudah mempengaruhi berapa otak manusia yang membacanya, yaitu unggahan dia tanggal 20 Maret ditonton oleh 316.624 nonton, pada tanggal 29 710 ribuan, 4 April 603 ribuan, 17 April di Facebook 303 share, 29 April di YouTube di E-News itu 1.133.859 penonton, 30 April di akun X-nya si Tifa ini 1.785. Makanya kita tidak heran jika ada pembenci yang setelah unggahannya si Tifa ini membuat gambar-gambar foto Pak Jokowi di ijazahnya beliau itu menggunakan AI, bahwa memang seolah-olah berbeda dengan aslinya, menggunakan AI, giginya dibikin rapi dan segala macam. Ini akibat dari kebohongan si Tifa ini, ya. Kalau dia berdalih, ini kan penelitian saya, dasmu gundul itu penelitian. Penelitian kok kamu bikin penelitian seenak perutmu aja itu. Penelitian kamu itu menyebabkan orang menjadi yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Menyebabkan orang-orang yakin bahwa ada permufakatan jahat antara Pak Jokowi dengan UGM. Artinya kamu itu brengsek, sialan kamu itu. Ya, dokter brengsek. Mengapa JPU menganggap rangkaian tersebut sebagai fitnah? Jadi jelasnya seperti ini. UGM menyatakan asli. Tifa mengetahui klarifikasi UGM. Tifa datang langsung ke UGM. Tifa tetap menyebut dokumen palsu abal-abal aspal. Tifa menyebarkannya kepada publik.
JPU menyatakan ini menunjukkan kesengajaan melakukan fitnah. Tetapi dari pihak pembela si Tifa ini, UGM menyatakan asli, Tifa tidak menerima kesimpulan tersebut. Artinya si Tifa ini pura-pura budek gitu ya. Tifa melakukan analisis sendiri. Tifa menemukan apa yang menurutnya merupakan kejanggalan. Tifa menyampaikan kesimpulan ilmiah dan opini, hanya opini katanya, bukan fitnah. Opini. Ini bukan fitnah karena Tifa sungguh-sungguh meyakini kesimpulannya. Ini bisa saja terjadi ya, pembela akan melakukan ini. Tentunya ini akan menjadi perdebatan yang menarik nanti di pengadilan. Kita akan mengetahui apakah hakim ini benar-benar netral atau orang yang punya kecondongan untuk membela si spirituality ini. Kalau saya lihat wajahnya si hakim ke Tifa ini kayak ngebelain si Tifa banget gitu ya, mukanya enak saya ngeliat hakimnya itu lama-lama. Waktu awal-awal saya anggap wah ibu hakim ini kayaknya netral lah orangnya bakalan adil. Ternyata mungkin karena dia melihat si Tifa ini santun pakai jilbab gitu ya, jadi dia agak agak iba gitu dengan si Tifa ya. Kemudian si ibu hakim ini kok bisa-bisanya cuti sampai lama banget sehingga sidang ini ditunda ditunda sampai tanggal 17 September itu lama sekali. Alasannya dia cuti gitu. Nah ini justru inilah yang mencurigakan menurut saya. Bisa jadi hakim ini memberikan waktu yang sangat panjang bagi kubu si Tifa ini untuk bisa membela diri, bisa menyiapkan bekal melawan di persidangan. Makanya ketika ibu hakim ini menanyakan, apakah Anda akan menerima atau melakukan perlawanan? Dijawab, saya akan melakukan perlawanan ya. Kayak seneng begitu si hakim gemblung gitu ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi konten yang bermanfaat buat teman-teman yang tidak sempat hadir di persidangan Tifa kemarin, bisa sedikit punya gambaran kira-kira hal-hal apa saja yang bisa memberatkan Tifa dan hal-hal apa saja yang bisa kita antisipasi apabila hakimnya cenderung untuk membela si spirituality. Terima kasih.